Bersiaplah untuk momen bersejarah. Pada tahun 2025, langit akan menjadi panggung bagi pertunjukan kosmik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan sebuah bintang. Selama berabad-abad, umat manusia bermimpi untuk menyaksikan napas terakhir sebuah bintang. Ilmuwan dan penggemar luar angkasa selalu terkagum-kagum dengan prospek menyaksikan salah satu demonstrasi kekuatan terbesar alam semesta. Kini, penantian itu hampir berakhir. Selama beberapa dekade, teleskop diarahkan ke Betelgeuse dengan harapan menangkap kemungkinan akhirnya yang spektakuler. Namun, skenarionya berubah. Sekarang, semua perhatian tertuju pada sistem bintang berulang T Corona Borealis, TCRB, yang diperkirakan akan meletus dalam beberapa hari mendatang. Menurut penelitian terbaru, selama fenomena ini, TCRB akan meningkatkan kecerahannya hingga 1.200 kali lipat, membuatnya terlihat tanpa alat bantu. Peristiwa yang sangat dinantikan ini menciptakan ekspektasi yang besar. Kapan tepatnya ini akan terjadi? Mengapa ini dianggap sebagai peristiwa yang unik? Ikuti perjalanan langit ini bersama kami. Jarang ada fenomena astronomi yang menangkap imajinasi populer seperti kematian keras sebuah bintang. Gerhana matahari pada 8 April memang tak terlupakan, tapi akhir kataklismik dari bintang raksasa tidak ada bandingannya. Saat energinya habis, gaya gravitasi mengambil alih, memicu keruntuhan dahsyat yang berujung pada supernova. Ledakan kolosal ini melepaskan energi yang cukup untuk menyaingi seluruh galaksi dalam sekejap. Peristiwa ini juga menyebarkan elemen-elemen fundamental ke seluruh kosmos, menabur bahan baku untuk sistem bintang baru. Pertunjukan megah ini selalu menginspirasi kekaguman sekaligus ketakutan bagi para pengamat langit. Yang paling luar biasa, T Corona Borealis akan segera menantang semua pengetahuan astronomi kita dengan transformasi kosmiknya yang sudah di depan mata. Ikuti bersama kami saat kami mengungkap sains menarik di balik fenomena berulang ini. Kami akan merinci mekanisme yang bertanggung jawab atas kilauannya yang memesona dan mengajarkan cara mengenalinya. Namun sebelumnya, kenalilah sistem bintang yang akan segera meledak menjadi supernova spektakuler. Herone Borealis atau TCRB adalah sepasang bintang biner yang telah memesona komunitas astronomi selama beberapa dekade. Meskipun memiliki magnitudo 10, artinya tidak dapat dilihat tanpa bantuan teleskop, sistem ganda ini mengungkap informasi berharga tentang interaksi gravitasi kompleks di galaksi kita. Fakta menarik, sistem biner sangat umum. Sebagian besar bintang yang kita lihat di malam hari termasuk dalam pasangan atau bahkan kelompok bintang. Ada bahkan hipotesis menarik yang menunjukkan bahwa matahari kita mungkin pernah memiliki bintang pendamping miliaran tahun lalu berputar mengelilingi sumbu yang sama. Meskipun menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan, teori ini menggambarkan betapa dinamis dan terhubungnya sistem bintang bisa terjadi. Pasangan TCRP sangat istimewa. Ini adalah pasangan kosmis yang terdiri dari raksasa merah dan katai putih yang menyelesaikan orbit setiap 228 hari di sekitar pusat gravitasi bersama. Orbitnya hampir sempurna berbentuk lingkaran dengan kemiringan 67 derajat, menjaga jarak antar bintang hanya 0,04 unit astronomi. Sebagai perbandingan, ini lebih dekat daripada jarak antara Venus dan Matahari. Kedekatan antara kedua bintang ini menciptakan interaksi gravitasi yang intens. Raksasa merah, komponen dominan sistem, berada di tahap akhir sebelum runtuh menjadi katai putih. Sementara pendampingnya yang lebih panas, katai putih, menampilkan cakram akresi khas di sekitarnya. Cakram akresi ini adalah mekanisme di balik pembentukan nova. Hal-hal menjadi semakin menarik ketika kita menyelidiki bagaimana fenomena kosmik ini dihasilkan. Perhatian, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan saluran Insane Curiosity dan mengaktifkan notifikasi. Dengan cara ini, Anda berkontribusi agar kami dapat menciptakan konten yang semakin baik. Tapi sebenarnya, apa itu nova? Dan apa yang menyebabkan kemunculannya? Nova adalah peristiwa astronomi, sementara yang mensimulasikan kemunculan bintang baru yang sebelumnya tidak ada di langit. Kata nova berasal dari bahasa Latin, yang berarti baru, referensi yang tepat untuk variasi intensitas cahaya yang diamati. Namun, bintang yang tampak baru ini memiliki umur yang pendek. Ia tetap terlihat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan hingga perlahan memudar. Tapi apa yang menyebabkan ledakan cahaya ini? Semuanya dimulai dengan sistem biner, di mana dua bintang deret utama mengorbit satu sama lain. Biasanya, salah satunya memiliki massa lebih besar, menghabiskan bahan bakar nuklirnya lebih cepat, dan mengakhiri siklus evolusinya lebih dulu. Ketika bintang yang lebih masif berubah menjadi raksasa merah, lapisan luarnya terlepas, membentuk nebula planet. Di akhir proses, hanya intinya yang tersisa, katai putih yang sangat padat dengan massa setara matahari. Tetapi
tetapi ukurannya mendekati bumi. Katai putih ini mempertahankan ikatan gravitasinya dengan bintang pendamping yang belum menyelesaikan evolusinya. Ketika bintang kedua akhirnya memasuki tahap akhirnya, mengembang sebagai raksasa merah, lapisan luarnya tidak menghilang ke ruang hampa. Sebaliknya, mereka ditangkap oleh medan gravitasi kuat Katai putih, membentuk cakram hidrogen di sekitarnya. Saat Katai putih mengakumulasi hidrogen ini, suhunya meningkat secara tiba-tiba, mengionisasi gas. Sementara itu, permukaannya dapat mempertahankan fusi hidrogen yang stabil. Fenomena ini biasanya menunjukkan ketidakstabilan termal, memicu pembentukan elemen yang lebih berat melalui reaksi yang melepaskan panas. Konsentrasi energi yang bertahap akhirnya memicu ledakan dahsyat, menyemburkan gas dari permukaan Katai putih dan menghasilkan cahaya yang sangat terang, yang kita kenal sebagai nova. Durasi peristiwa ini bervariasi tergantung pada ukuran bintang yang terlibat. Beberapa nova menghilang dengan cepat, sementara yang lain bertahan lebih lama. Secara umum, dibutuhkan waktu antara 25 hingga 80 hari agar kecerahan nova berkurang 2 hingga 3 magnitudo dibandingkan puncak cahayanya. Sebelum kita mengeksplorasi aspek menarik dari nova T Chroni Borealis, perlu direnungkan. Apa sebenarnya relevansi fenomena ini? Mengapa ia layak menjadi fokus kita? Mari kita beralih untuk mengkaji pentingnya peristiwa langka dan spektakuler ini. Sebagai salah satu nova yang paling dekat dengan planet kita, ia memberikan kesempatan istimewa untuk menyelidiki dinamika rumit dari sistem bintang biner. Proses antara raksasa merah dan Katai putih, terutama transfer massa, sangat penting untuk memahami evolusi bintang maupun cara kerja sistem bintang ganda. Siklus erupsinya yang terjadi setiap 80 tahun memungkinkan para astronom bersiap dan merekam peristiwa ini dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memperoleh informasi berharga yang dapat menyempurnakan model saat ini tentang perkembangan dan perilaku bintang. Fenomena periodik ini merupakan demonstrasi mengagumkan dari kekuatan kosmis yang sedang berlangsung, mengungkapkan bagaimana tarikan gravitasi Katai putih secara bertahap mengakumulasi materi dari lapisan luar bintang pendampingnya selama beberapa dekade. Ketika materi yang terkumpul, terutama hidrogen, mencapai ambang kepadatan dan suhu tertentu, terjadi fusi termonuklir tak terkendali, menghasilkan pelepasan energi yang tiba-tiba dan dahsyat. Kemegahan kosmik ini melampaui sekadar tontonan visual. Ia memberikan para ilmuwan informasi berharga tentang reaksi termonuklir dan sifat-sifat materi dalam lingkungan ekstrim. Dalam kondisi batas ini, ledakan mendorong elemen-elemen ke angkasa, menyuburkan medium antar bintang dan menjadi ladang studi untuk pembentukan atom-atom yang menyusun alam semesta. Setiap erupsi dari TCRB memperluas pemahaman kita tentang mekanisme yang mengatur transformasi bintang dan komposisi kimia Bima Sakti. Peristiwa periodik dan energetik ini membuka pintu bagi para peneliti untuk menguji teori mereka tentang sistem biner dan kataklisme bintang. Dengan instrumen mutakhir yang siap digunakan, astronom di seluruh dunia menantikan outburst berikutnya dengan harapan dapat mengungkap misteri baru dan mencapai temuan transformatif tentang proses astrofisika. Nilai T Corona Borealis melampaui keteraturannya. Ia berfungsi sebagai jendela ke dalam dinamika ruang angkasa yang rumit, mengukuhkan dirinya sebagai target ilmiah dengan kepentingan yang tak tertandingi. Namun, bagaimana para ahli bisa begitu yakin bahwa TCRB akan segera aktif? Catatan dari AAVSO mendokumentasikan 2 episode penting. Yang pertama pada 12 Mei 1866 dan yang berikutnya pada 9 Februari 1946. Dalam kedua kasus tersebut, bintang mencapai magnitudo 2 menjadi terlihat jelas tanpa bantuan optik. Menariknya, pengamatan menunjukkan bahwa sebelum peningkatan kecerahan yang intens, bintang tersebut mengalami penurunan cahaya yang halus. Antara 2015 dan 2016, fisikawan Justin D. Linford dari Universitas Virginia Barat memimpin investigasi tentang objek langit ini. Analisisnya tidak hanya mendeteksi lonjakan kecerahan, tetapi juga emisi sinar X yang tinggi. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai observatorium darat dan luar angkasa, peneliti ini menyusun simulasi pola aktivitas bintang. Kesimpulannya mengungkapkan banyak hal. Tahap saat ini dari bintang ini secara akurat mereproduksi perilakunya pada tahun 1940-an, tepat sebelum erupsi besar terakhir. Perbandingan antara data terkini 2015-2016 dan data historis 1938 menunjukkan kesesuaian yang mencolok terutama dalam pola penggelapan sebelum ledakan. Kemiripan antara kedua periode ini luar biasa, hampir seperti bayangan di waktu. Perilaku ini sejalan dengan catatan sejarah TCRB. Pada tahun 1945, 1 tahun sebelum letusan 1946, para astronom mencatat penurunan 2 magnitudo dalam kecerahan bintang ini dari +10 menjadi +12. Sebagai gambaran, batas visibilitas
atas mata manusia berada di antara magnitudo 6 dan 7, itu pun maksimal. Di atas itu, pengamatan menjadi semakin menantang, membutuhkan peralatan seperti teleskop atau teropong. Pesannya jelas, TCRB sedang mengulang siklus yang dikenal, dan melihat perilaku terkini, semua tanda menunjukkan bahwa ia akan meletus pada 2024. Proyeksi ini bukan spekulasi belaka, melainkan deduksi yang kuat berdasarkan analisis mendalam terhadap riwayat dan aktivitas bintang. Anda mungkin bertanya, tapi bagaimana bisa dikatakan bahwa ledakan akan terjadi dalam hitungan minggu? Jawabannya ada dalam sebuah studi ilmiah fundamental tentang TCRB yang menetapkan model akurat untuk memprediksi letusan berikutnya. Menurut perhitungan Profesor Emeritus Astronomi dari Louisiana State University, Brad Schaefer, bekerja sama dengan peneliti dari American Association of Variable Star Observers, AFVSO, kita tidak perlu menantikan nova dalam minggu, tetapi mungkin dalam bulan. Inilah kuncinya. Sebelum meledak, TCRB mengikuti pola yang jelas. Pertama, kecerahannya meredup selama sekitar 1 tahun, lalu pulih. Sekitar 7 dekade setelah peredupan pertama itu, bintang itu kembali kehilangan luminositas, kali ini selama beberapa bulan. Akhirnya, sekitar 1 tahun setelah penurunan kedua itu, TCRB meletus sebagai nova, meningkatkan kecerahannya hingga 8 magnitudo, membuatnya terlihat tanpa bantuan alat. Pada 2023, TCRB menunjukkan penurunan kecerahan yang khas ini, yang selalu mendahului letusannya di masa lalu. Mempertimbangkan bahwa penggelapan ini terjadi 7 tahun setelah yang terakhir tercatat pada tahun 2016. Bukti-bukti menunjukkan dengan jelas bahwa TCRB pasti akan menghadapi ledakan jenis nova pada tahun 2024, terlihat tanpa bantuan instrumen, dan kami siap untuk mengikuti fenomena ini. Menyaksikan erupsi bintang TCRB yang akan segera terjadi, menjanjikan pengalaman yang unik dan berharga, meskipun memerlukan persiapan tertentu. Terletak di rasi Corona Borealis, wilayah langit yang tenang, TCRB dapat dengan mudah diidentifikasi dengan bantuan aplikasi astronomi di ponsel. Untuk menemukannya, carilah terlebih dahulu rasi Corona Borealis, yang bentuknya menyerupai setengah lingkaran. Bintang yang dimaksud terletak tepat di luar lengkungan ini, di antara bintang terang Vega dari rasi Lyra dan Arcturus dari rasi Boyeiro. Sangat penting untuk mempelajari area langit ini sebelumnya, agar dapat mengenali TCRB dengan cepat ketika kecerahannya meningkat. Faktor waktu sangat menentukan, karena tidak mungkin untuk memprediksi dengan tepat kapan erupsi akan terjadi. Catatan sebelumnya mengungkapkan bahwa kecerahan TCRB biasanya melemah sesaat sebelum ledakan, dan karena penggelapan terakhir ini terdeteksi, semua indikasi menunjukkan bahwa fenomena nova akan segera terjadi. Namun demikian, waktu pastinya masih belum jelas, menjadikan pemantauan bintang ini secara teratur dalam beberapa minggu ke depan sangat penting, agar tidak melewatkan momen puncaknya. Dengan memilih lokasi pengamatan sebelumnya, menguasai lokasi bintang, dan memberikan perhatian terus-menerus pada TCRB selama periode ini, Anda akan secara signifikan meningkatkan peluang untuk menyaksikan pertunjukan kosmik yang langka dan memukau ini. Perlu dicatat bahwa bintang ini terletak sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi. Ini berarti bahwa cahaya yang sekarang kita lihat telah melintasi alam semesta selama 3 milenium, menunjukkan kepada kita kondisinya di masa lalu. Peristiwa apapun yang sedang terjadi saat ini di TCRB hanya dapat diamati oleh kita pada tahun 5024. Dengan kata lain, jika nova terjadi pada tahun 2024, sebenarnya fenomena ini telah terjadi sekitar tahun 1980 SM. Cahaya dari peristiwa itu baru saja mulai sampai kepada kita. Berbeda dengan gerhana matahari pada 8 April yang terlihat di sebagian besar planet, fenomena langit ini mungkin tidak mudah dinikmati dari semua lokasi. Perlu diingat bahwa TCRB adalah bintang dengan magnitudo 10, artinya tidak terlihat dengan mata telanjang dalam keadaan apapun. Saat ini kami belum memiliki tanggal pasti untuk peristiwa baru ini, tetapi kami tahu itu semakin dekat. Karena itu, kami ingin mengetahui pendapat Anda. Kapan Anda percaya TCRB baru akan muncul tahun ini? Tinggalkan tebakan Anda di komentar. Jika Anda menyukai video ini, jangan lewatkan konten yang muncul sekarang di layar Anda. Produksi tentang supernova bintang Betelgeuse ini akan mengejutkan Anda. Terima kasih atas perhatiannya.